Hai guys, welcome back di channel Fendi and Mirza. Senang sekali hari ini Fendi bisa ketemu lagi sama teman-teman semuanya setelah sekian lama. Akhirnya Fendi bisa upload video baru lagi. Dan kenapa Fendi baru balik lagi? Karena di bulan Desember tahun 2020 kemarin, awal bulan itu Fendi sempat dinyatakan positif COVID-19 melalui tes PCR. Dan melalui video ini, hari ini Fendi akan sharing ke teman-teman semuanya bagaimana cara Fendi sembuh, cara Fendi survive, apa saja treatment yang Fendi pakai, lakukan supaya mempercepat proses penyembuhan Fendi, dan kemudian apa saja vitamin yang Fendi minum supaya video ini bisa berdampak untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang sedang berjuang dengan COVID, dan jangan lupa untuk subscribe Fendi and Mirza dan like, dan jangan lupa komen juga. Oke, Fendi akan kembali lagi. Nah, teman-teman, balik lagi di channel Fendi and Mirza, dan langsung saja teman-teman, Fendi akan kasih tahu aja apa saja treatment yang Fendi lakukan setiap harinya di hari-hari pertama Fendi COVID. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua tipe orang terkena COVID, satu OTG, orang tanpa gejala, dan satu yang bergejala. Nah, kalau Fendi adalah termasuk orang yang bergejala. Gejalanya apa saja? Gejalanya demam, batuk, pilek, badan pegel. Dan kemudian setelah dinyatakan positif di tanggal 4 Desember, Fendi ingat banget, 2 hari setelahnya akhirnya indera penciuman dan indera pengencap ya Fendi itu hilang. Nah, Fendi sempat bandel sih, karena waktu itu Fendi sempat ngerokok gitu ya, karena Fendi pengen coba gitu ya, karena Fendi perokok aktif kemarin, dan akhirnya gara-gara COVID ini akhirnya puji Tuhan, alhamdulillah memutuskan untuk komitmen tidak merokok lagi, dan udah hampir berapa ya, 1 bulan lebih Fendi akhirnya tidak merokok. Dan ini teman-teman doain semoga bisa panjang ya, maksudnya semoga benar-benar berhenti total. Nah, jadi pengecap sama penciuman hilang gitu ya. Dan yang Fendi lakukan pertama kali adalah Fendi ya istirahat seperti biasa. Jadi dokter waktu itu Fendi coba cari rumah sakit terdekat untuk bisa isolasi di rumah sakit, harapannya supaya bisa dibantu sama dokter-dokter yang ada di sana. Tapi karena rumah sakit di Jakarta full alias bener-bener hektik banget, Fendi akhirnya memutuskan untuk isolasi di rumah, dan dokter pun menyarankan untuk isolasi di rumah. Jadi teman-teman, saran saya teman-teman harus ke dokter dulu yang positif ya, harus ke dokter dulu, lapor dulu ya, tanyakan apakah bisa isolasi mandiri di rumah atau masuk rumah sakit. Karena beberapa penderita gitu ya, beberapa penderita COVID itu tidak disarankan untuk isolasi mandiri karena mungkin karena ada penyakit bawaan seperti itu ya. Tapi karena Fendi tidak ada penyakit bawaan, akhirnya Fendi diisolasi di rumah sendiri. Nah, teman-teman, yang Fendi lakukan pertama karena pegel banget dan capek gitu ya badannya ya, akhirnya Fendi tidur terus, dan Fendi bisa sehari bisa 12 jam tidur ya. Dokter menyarankan seperti itu, makanya Fendi lakuin 12 jam sehari tidur gitu ya, 8 jam tambah 4 jam. Karena memang di hari-hari sebelum Fendi terkena COVID, memang jam tidur Fendi itu rata-rata kurang lebih cuma sekitar 5-6 jam doang setiap hari. Nah, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya, karena Fendi sibuk kerja ya, Fendi sibuk ada kegiatan. Nah, tapi akhirnya COVID ya akhirnya istirahat lama. Nah, dokter kasih beberapa obat, dan Fendi akan ceritain ke teman-teman, kasih lihat langsung obatnya apa saja, jadi teman-teman bisa beli juga ya, apalagi untuk teman-teman yang positif ya. Nah, jadi badan pegel banget itu, kayak ditompol, pokoknya kayak habis diinjak gajah deh, pokoknya sakit banget. Nah, jadi kalau teman-teman ada gejala seperti itu, teman-teman langsung segera swab, atau teman-teman langsung segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Aku tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan rapid test. Kenapa? Karena rapid test itu tidak seefektif PCR. Kalau PCR katanya sampai keefektivitasannya itu sampai 93%, 92-93%. Makanya kenapa kalau pengen lebih tahu, lebih mantap lagi hasilnya positif atau negatif, teman-teman harus PCR. Nah, teman-teman, akhirnya Fendi istirahat dan indera penciuman hilang. Nah, ada banyak treatment yang Fendi lakukan ya. Pertama adalah bangun pasti pagi ya. Fendi termasuk orang yang malas sekali bangun pagi sebenarnya gitu ya, meskipun karena tidur subuh itu bangunnya pasti agak siangan gitu. Nah, jadi akhirnya dengan COVID ini Fendi bangunnya pagi, dan yang paling pertama Fendi lakukan pada saat bangun pagi adalah kumur pakai betadine teman-teman. Ya, jadi betadine kumur, nanti Fendi akan lihatin di sini ada betadinnya. Nah, pakai betadine, setelah itu Fendi pakai ini teman-teman,
sodium chloride 0,9. Jadi sodium chloride 0,9 ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kuman yang ada di daerah hidung atas. Jadi di daerah hidung sini dibersihin semuanya. Ini Fendi pagi-pagi ya, mulai dari pagi. Nah ini Fendi pakainya itu pakai suntikan, tapi bukan suntiknya nggak dipakai. Yang dipakai itu cuman suntikannya doang. Jarumnya nggak dipakai ya, cuman suntikannya doang. Jadi teman-teman bisa beli ini, banyak didapat di toko online juga banyak. Ini bukan promosi sekali lagi ya ini. Jadi teman-teman pakai ini pagi. Nah setelah aku kumur pakai betadine, and then kedua aku pakai ini. Nah setelah itu aku olahraga. Ya olahraganya bisa sambil teman-teman lagi jemuran. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sempat untuk jemuran alias lagi hujan gitu ya, teman-teman boleh olahraga saja. Nah olahraganya saya menyarankan olahraganya yang ringan-ringan saja. Kalau teman-teman tidak terbiasa melakukan olahraga sebelumnya, teman-teman lakukan yang ringan. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan olahraga, apalagi yang kardio-kardioan gitu ya, teman-teman boleh lakukan kardio. Tapi sekali lagi, kardionya kalau bisa jangan di tempat yang ramai ya. Kalau misalnya rumah teman-teman daerah komplek gitu, teman-teman sebisa mungkin jangan ada orang di sekitar gitu ya, karena takut membahayakan teman-teman sekitar kita yang negatif. Nah, kemudian setelah itu Fendi mandi, olahraga gitu ya. Rata-rata Fendi bakar kalori berapa ya? Kurang di 300 sampai 350 lah. Rata-rata Fendi bakar kalori untuk olahraga pagi seperti itu. Jadi olahraga sangat penting ya teman-teman ya, karena kita harus menerapkan hidup sehat supaya imun kita bisa melawan COVID tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah Fendi sarapan dan lain-lain, Fendi biasa Fendi minum ini. Ini fish oil teman-teman. Ini sekali lagi bukan promosi, ini bagus sekali untuk teman-teman beli untuk mempercepat proses penyembuhan teman-teman, pertumbuhan. Nah Blackmores ini fish oil, ini teman-teman bisa beli, ini bagus sekali. Kemudian ini vitamin D teman-teman, ini vitamin D, teman-teman bisa beli apa aja sih sebenarnya, mereknya terserah, cuman Fendi sengaja pilih yang merek ini karena ini paling bagus ya, paling bagus di kelasnya seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga, kalau ini sih sebenarnya nggak penting banget ya teman-teman, maksudnya nggak terlalu penting. Tapi kalau teman-teman pengen benar-benar sehat, maksudnya pengen benar-benar maksimal gitu, teman-teman bisa beli Blackmores yang garlic ya, odorless garlic. Nah kemudian teman-teman setelah aku sarapan, setelah aku mandi dan lain-lain teman-teman, aku langsung semprot ini Betadine Cold Defense Nasal Spray. Ini bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari di online shop, itu banyak sekali. Teman-teman bisa pakai ini ya teman-teman. Nasal spraynya dipakai, itu tinggal disemprot kayak gitu, cek kiri dan kanan, selesai. Nah kalau Fendi biasanya pakainya 2 kali sehari ya teman-teman ya. Teman-teman bebas ikutin petunjuknya aja, kalau aku pakai 2 kali sehari. Nah kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa juga teman-teman konsumsi vitamin C. Vitamin C banyak sih, aku banyak banget vitamin C, ini salah satu yang aku bisa liatin ke teman-teman. Vitamin C, terus ini juga teman-teman bisa lihat ya, jelas ya. Ini lihan kuat, ini sih sebenarnya rekomendasi dari teman juga, karena aku kasih tahu teman, terus teman bilang, "Fen, kamu pakai ini bagus gitu ya." Dan aku konsumsi ini sehari itu bisa, banyak ya. Aku konsumsi berapa ya? Kemarin tuh bisa konsumsi 4 ya. Sekali minum tuh bisa 3 atau 4 gitu. Aku lupa. Pokoknya 3-4 tablet sekali minum, dan sehari aku harus minum 3 kali. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada, ini kebantu banget sih. Karena plong gitu ya. Ini memang benar-benar untuk flu sih sebenarnya, untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuhnya kita. Nah ini juga jangan lupa beli. Terus ini hemaviton ya. Nah yang aku mau ceritain ke teman-teman di sini, karena efek samping dari COVID ini adalah selain aku badan pegel-pegel, kemudian flu, batuk dan lain-lain, cepet ya, maksudnya syukurnya cepat penyembuhannya untuk batuk dan flu-nya. Cuman yang muncul itu ada ruam teman-teman. Jadi ada gatal-gatal ya di daerah dada sini. Aku kemarin ya, tiap orang beda-beda ya. Ada yang gatal di belakang, ada yang gatal di kaki, ada yang gatal di leher. Nah kalau aku gatal itu di dada teman-teman. Dan itu merah banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ruam, ada gatal, teman-teman jangan panik, karena itu efek samping dari COVID. It's okay, karena itu imun sedang bekerja. Jadi katanya imun sedang bekerja melawan COVID-nya itu. Nah jadi terus kemudian yang kedua adalah
Fendi jadi apa ya, larut gitu ya, otaknya tuh nggak seperti biasanya gitu. Short term memories teman-teman, aku suka lupa gitu dan agak larut mikirnya. Jadi kalau misalnya ditelepon sama istri, ditelepon sama mama gitu ya, aku ini pokoknya jadi kayak orang bego gitulah. Nah makanya teman-teman aku akhirnya minum vitamin lain, vitamin otak gitu ya, yang teman-teman bisa dapat apapun mereknya, teman-teman bisa pakai kalau teman-teman merasakan hal yang seperti Fendi alami. Dan kemudian jangan lupa teman-teman, Fendi juga suka minum madu ya. Ada banyak macam madu yang teman-teman bisa konsumsi. Fendi juga kemarin sempat konsumsi clover honey dari HDI. Itu teman-teman bisa beli, itu juga bagus untuk membantu penyembuhan teman-teman. Dan teman-teman juga apa ya? Aku juga sebenarnya ada beberapa produk dari direct selling yang aku konsumsi. Aku bakal liatin ke teman-teman semuanya yang benar-benar bisa bantu Fendi sembuh dari COVID ya. Selanjutnya teman-teman, karena COVID ini berbicara tentang imun tubuh ya, jadi jangan lupa teman-teman untuk konsumsi ginger, konsumsi jahe, konsumsi macam-macam lah pokoknya yang jahe-jahean gitu teman-teman bisa beli, teman-teman bisa konsumsi. Ini aku stok banyak banget kemarin beli gitu ya, apa aja mereknya terserah, yang penting bisa menghangatkan tubuh teman-teman karena itu bagus banget untuk tenggorokan, untuk menghangatkan tubuh teman-teman. Pokoknya jahe teman-teman bisa padu-padankan dengan madu ya, jadi bagus sekali. Kemudian aku juga konsumsi ini teman-teman, ini Life Extra yang ini vitamin E ya, vitamin E dan vitamin B6 ini bagus juga ya untuk aku konsumsi. Jadi setelah aku makan siang biasanya aku minum ini ya, sambil minum vitamin-vitamin yang lainnya. Nah teman-teman, COVID banyak diantara kita yang kena COVID itu pasti rata-rata indera penciumannya sama indera pengencapnya hilang, nggak berasa. Nah untuk itu aku akhirnya minum satu suplemen yang bagus banget, yang akhirnya aku ngerasa ya suplemen ini sangat membantu karena cuman butuh 3 hari teman-teman, akhirnya indera pengencapku dan indera penciumanku itu kembali normal. Nah sedangkan aku banyak sekali browsing di internet dan di YouTube ya, aku lihat, aku nonton, banyak sekali di antara mereka yang mengalami indera pengencap dan indera penciumannya itu rata-rata 8-10 hari baru sembuhnya. Nah untuk itu teman-teman, ini juga bisa jadi pilihan teman-teman untuk teman-teman bisa konsumsi kalau mau cepet balik normal indera pengencap dan penciumannya gitu ya. Teman-teman bisa konsumsi resep ini juga bagus banget ya. Ini bukan promosi teman-teman, tapi ini adalah experience sendiri ya. Ini jadi kalau teman-teman tanya aku bagaimana cara balikin cepet, karena teman-temanku hari ini banyak yang kena juga gitu. Jadi aku ngarahin mereka untuk belanja ini, beli ini karena ini bagus banget. Diminum sehari 6 saset. Jadi dua saset gitu loh. Jadi pagi 2, siang 2, malam 2. Seperti jadi bagus banget karena ini bahan utamanya lebih ke anggur-angguran gitu ya. Buah ceri kayak gitu-gitu. Jadi aloe vera, buah delima, anggur concord dan lain-lain. Jadi super antioksidan tinggi, makanya kenapa indera penciuman dan pengecapnya bisa cepat kembali. Selain dibantu dari betadine kumur tadi ya, karena betadine kumur juga bagus banget teman-teman konsumsi pagi dan malam sebelum tidur. Nah teman-teman, jangan lupa untuk tidur siang, karena tidur siang itu penting sekali. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan tidur siang. Nah aku termasuk di hari-hari pertama tuh aku bandel banget, karena tadinya aku tidurnya tuh lama, malamnya 12 jam tidur lama gitu ya. Dan kemudian siangnya itu aku nggak tidur. Nah ternyata salah teman-teman, jangan lupa untuk tidur siang juga. Jadi atur tidur teman-teman 8 jam di malamnya, kemudian di siangnya teman-teman bisa ambil 2-3 jam untuk tidur siang, atau mungkin mau 4 jam juga, terserah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan hal tersebut. Dan akhirnya setelah 14 hari genap teman-teman, aku dinyatakan negatif. Nah secepat itu teman-teman, dan aku kaget karena ada beberapa teman yang aku juga hubungin ya. Kita ada komunitas, bukan komunitas sih, jadi kita saling hubungin gitu karena kita sama-sama positif. Sampai hari ini sejak video ini dibuat, mereka masih positif teman-teman, padahal udah sebulan lebih. Nah kenapa seperti itu teman-teman? Bisa jadi karena gaya hidupnya tidak berubah, gaya hidupnya tidak sehat. Nah makanya kenapa teman-teman, COVID ini sangat menyukai orang yang tidak sehat gaya hidupnya. Makanya saya mengajak lewat video ini teman-teman untuk yuk sama-sama kita hidup sehat. Karena selama 2 minggu aku 14 hari ya, aku mengisolasi diri di rumah, aku benar-benar hidup tertib teman-teman.
Ya meskipun di 1-2 hari awal tuh masih tidak tidur siang ya, karena pengennya nonton Netflix, pengennya habisin waktu telepon keluarga dan main game mungkin seperti itu ya. Jadi ternyata salah, nggak seperti itu. Jadi harus dirubah semua teman-teman, hidup sehat karena kesehatan ini nomor 1. Karena kalau kita nggak sehat gimana kita cari uangnya ya. Dan aku masih berdoa sih ya sampai hari ini, semoga benar-benar COVID ini bisa pergi dari dunia ini, pergi dari bumi kita Indonesia. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang untuk negatif berjuang COVID hari ini, tujuannya adalah supaya teman-teman negatif. Aduh, kata salah. Jadi buat teman-teman hari ini yang sedang berjuang positif COVID, please teman-teman hidup sehat, dan saya berdoa untuk teman-teman semuanya, semoga teman-teman bisa segera pulih, bisa segera negatif, dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan please teman-teman jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M ya. Ini udah anjuran pemerintah banget dan semua harus dilakukan ya. Jangan lupa untuk pakai masker, jangan lupa untuk menjaga jarak, jangan lupa untuk jangan berkumpul gitu ya. Kalau ada kumpul-kumpul, please teman-teman jangan dulu deh, sampai benar-benar vaksin ini bisa terrealisasi di Indonesia. Dan semoga vaksin bisa cepat terrealisasi teman-teman, dan kita bisa segera berkegiatan kembali seperti biasa. Tapi menurut teman-teman gimana ya? Karena ada beberapa teman aku juga nanya ke aku, Fen, lo kalau disuntik COVID mau nggak? Maksudnya disuntik vaksin mau nggak? Jawabanku sih nggak mau gitu ya. Kenapa? Karena aku juga masih ragu ke depannya jangka panjangnya seperti apa. Tapi ada beberapa macam vaksin yang sedengar akan masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman bebas pilih vaksin yang teman-teman mau yang seperti apa, karena ini free dari pemerintah ya, gratis. Jadi kurang lebih seperti itu sharing Fendi hari ini. Fendi nggak pengen lama-lama sharingnya. Yang paling penting adalah teman-teman yang menonton video ini yang sedang berjuang untuk negatif di COVID-19 ini, teman-teman bisa cepat negatifnya, dan teman-teman bisa contoh apa yang Fendi lakukan tadi ya. Teman-teman bisa beli produknya, semua dijual di online. Jadi teman-teman sekali lagi thank you so much sudah nonton video ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe video ini, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman semua, ke teman-teman yang lain yang sedang berjuang hari ini. Semoga video ini bisa berguna ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bye bye, kita ketemu di video selanjutnya.